Salam Rahayu. Hai para seekers, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Ini bacaan untuk Twin Flame dan Soulmate periode Februari 2022 dan seterusnya. Anytime, kapan saja ketika kamu menonton video ini, maka bisa saja video ini sesuai dengan energi kamu. Kalau tidak resonate, artinya kamu tidak berada di fase ini. Tonton video-video lain Twin Flame yang sudah saya post ya di channel ini. Cek aja di beranda. Saya juga sudah post Twin Flame untuk tahun 2022 per zodiak. Oke, disimak video ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham ya. Oke. Twin Flame Soulmate. Ini bacaan general dan juga bacaan berpasangan. Jadi energinya bisa saja sudah terjadi, belum terjadi, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Vice versa, interchangeable ya, atau cross watcher. Twin Flame. Oke. Kartu pertama, Not For You. Loyal Heart. Kemudian Time to Go. Oke. Milk and Honey, To the Sea, dan Fork in the Road. Dan di future di sini ada Why. Twin Flame Soulmate Februari 2022. Oke. Embrace. Oke. Ini ada dua sisi ya. Ini energi kamu, ini energi seseorang yang terkait dengan twin flame ataupun soulmate kamu. Tetapi bisa saja terbolak-balik ya. Oke. Saya merasakan di sini kamu sudah membiarkan hubungan kamu ini atau koneksi kamu ini dijawab oleh waktu. Only time will tell, dan loyal heart. Selama ini kamu ngerasa sudah setia, menunggu, berharap, berdoa yang baik-baik, afirmasi hal yang baik-baik untuk dia. Tetapi tidak ada perubahan, dia tidak datang, dia tidak berkomunikasi, atau dia tidak pernah berubah. Dia tidak bisa respect sama kamu, tidak bisa empati sama kamu. Apapun itu adalah wujud dari kesetiaan kamu. Kesetiaan bukan dari fisik, tapi dari batinnya kamu. Loyal heart ya. Hati kamu. Nah di sini kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, universe, membiarkan agar waktu yang bisa menjawab koneksi ini. Karena di masa sebelumnya saya lihat di sini kamu sudah seperti realistis ya, not for you. Berdamai dengan situasi, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan diri kamu atau tidak lagi menyalahkan dia. Dan kamu sudah tahu bahwa dia bukan untuk kamu. Atau kamu sudah merasa oke, karma kalian sudah selesai, koneksi kalian sudah selesai, jadi tetapi melewati not for you menuju loyal heart ini memang tidak mudah ya. Dan kamu semakin ke-trigger di sini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, saya lihat. Dan prosesi ketika kamu berada pada situasi not for you di masa sebelumnya, kamu mencoba untuk menutup mata kamu dan mengatakan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu pantas untuk menikmati kebahagiaan, kamu pantas untuk
hidup yang lebih gembira, dan kamu bisa memberikan kegembiraan, kebahagiaan ke dalam diri kamu atau kepada diri kamu. Terlepas apapun keadaan yang kamu hadapi saat ini. Jadi sikap realistis itu urgensi, sangat penting ya. Jadi ketika kamu sudah bisa mendapatkan kebebasan, kemudian berdamai dengan situasi, maka kamu bisa menemukan makna dari kehidupan kamu saat ini. Nah, di sini ada time to go ya. Saya lihat memang ada situasi di mana kamu mencoba move on, let go ya. Karena di sini kamu pergi meninggalkan hubungan ini. Pelan-pelan kamu berjalan meninggalkan situasi kamu yang menekan. Tetapi dengan hati yang lebih luas, yang bijaksana di sini. Dan kamu sudah menyadari bahwa kamu bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan kamu saat ini dengan tanpa memikirkan lagi pasangan kamu. Saya lihat di sini kamu bisa melakukan apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Jawabannya ada di hati kamu, tidak ada di dalam hatinya. Dan ikuti hati kamu karena kamu akan tertuntun dengan apa yang kamu inginkan, bukan mengikuti pikiran kamu. Karena kalau kamu di sini mengikuti pikiran kamu, kamu kepikiran dia terus ya. Di sini juga dikatakan karena hati kamu adalah pintu gerbang untuk menuju ke jiwanya kamu. Oke. Dan di sini dia, atau bisa saja ini energi kamu, karena energinya terbolak-balik ya. Mohon maaf kalau suara saya tiba-tiba berubah ya, karena tenggorokan saya. Oke, sudah baca energi light worker ya, dimana cakra tenggorokan light worker memang saat ini sedang kotor dan dalam prosesi pembersihan. Oke. Dan kemudian di sini milk and honey ya. Jadi kamu di sini memang menyerahkan semuanya kepada waktu dan dia juga ya. Tetapi dia di sini sudah mencoba terlalu keras mengulur waktu. Jadi dia sepele dengan waktu kebersamaan kalian berdua, sepele dengan waktu hidup dia di dunia ini. Dia merasa nanti juga akan bisa kok kembali lagi. Jadi di sini dia sudah mendapatkan freedomnya. Kebebasannya. Dia merasa saat ini bebas melakukan apa saja, tidak ada yang menghentikan dia, dan dia merasa jalannya ke depan itu semakin jelas. Apa yang dia inginkan di sini bisa dia lakukan. Ya, to the sea. Jadi dia sudah mengambil keputusan untuk tidak membiarkan diri dia tenggelam terlalu dalam hubungan ini. Kemudian di sini fork in the road ya. Jadi terkadang dia ada rasa kebingungan juga, apakah dia harus maju terus atau mundur atau berbelok ya. Kemudian di sini dia membayangkan semua hal-hal yang tidak dia inginkan larut dan lebur. Jadi ketika dia memikirkan kamu, dia seperti menampik ya, tidak ingin memikirkan kamu. Beda dengan kamunya di sini yang memerintah pikiran kamu untuk memikirkan dia. Otak itu berada di dalam diri kamu. Semuanya atas perintah kamu. Oke. Itu bedanya feminin sama maskulin. Ketika feminin menggunakan hatinya, dia cenderung tidak bisa memerintah otaknya. Tapi kalau maskulin, karena semuanya dia pikirkan melalui otak, maka dia bisa memerintah otaknya. Itu makanya terkesan maskulin itu tidak berempati. Oke. Dan di sini dia memberikan ruang untuk dirinya sendiri untuk seperti melihat peluang ke depan ya. Mungkin ada kehidupan baru di depan sana yang lebih indah untuk dia. Ada harapan-harapan baru yang memang bisa dia raih. Jadi optimis banget saya lihat ini ya. Dia optimis untuk kemungkinan-kemungkinan keindahan-keindahan yang bisa dia capai ketika tidak bersama dengan kamu. Oke. Dan outcome-nya di sini ada why dan embrace ya. Ada banyak pertanyaan yang akan muncul di dalam pikiran kamu, di dalam pikirannya dia ya. Tetapi di sini embrace ya.
Katanya di sini melalui satu sama lain kamu menemukan potongan-potongan dari hubungan kalian. Jadi seperti puzzle ya. Dengan bertanya, maka kamu akan mendapatkan jawaban. Dengan mencari, seekers ya, kamu akan menemukan jawaban. Kalau kamu nggak bertanya, kalau kamu tidak mencari, maka kamu tidak akan menemukan apa yang sebenarnya kamu butuhkan di dalam batin. Jadi di dalam hubungan ini juga seperti itu, oke? Yang tadinya kamu tidak mau tahu, pokoknya yang kamu tahu adalah dia di samping kamu bersama dengan dia. Ada sebagian yang saya lihat prinsipnya, masa lalu adalah milik kamu, masa depan adalah milik kita. Itu prinsip yang salah, karena setiap kamu memutuskan untuk bersama dengan seseorang, berjalan menuju masa depan, kamu harus terima masa lalunya, kamu harus tahu masa lalunya, masa kecilnya. Karena ketika kamu menarik seseorang di dalam kehidupan kamu untuk berjalan masa depan bersama, kamu menjadikan dia bagian dari keluarga kamu. Selayaknya keluarga menerima masa lalu kamu saat ini dan masa depan. Bagaimana mungkin kamu menerima seseorang yang baru hanya untuk mikirin masa depan? Kamu sampai di titik ini adalah prosesi dari bagian masa lalu diri kamu yang berjuang sampai ke titik saat ini, yang bertahan. Berapa musibah yang sudah kamu lewati? Berapa perjuangan gunung terjal yang sudah kamu lalui? Jadi, begitu juga kamu bersikap kepada orang lain. Masa lalu dia memang adalah miliknya, tapi kamu patut untuk ketahui dan menerima. Apakah kamu menolak masa lalunya, yaitu kembali kepada diri kamu. Tapi kalau kamu memang berniat bersama dengan dia di masa depan, berjalan bersama, maka kamu harus menerima masa lalunya. Nah, di sini saya lihat dari energi dia tidak menerima masa lalu kamu. Yang dia inginkan adalah kamu saat ini, tapi bukan kamu di masa depan. Sementara untuk kamu di sini, kamu menginginkan dia untuk saat ini dan masa depan. Tetapi untuk masa lalu, sepertinya kamu merasa not for you ya. Masa lalu dia bukan untuk kamu. Jadi ketika kamu berpikir bahwa masa lalunya ini tidak patut untuk masuk dalam kehidupan kamu, maka di sini ada sikap apatis ya. Inilah masalah hubungan ini, saya lihat yang tidak bisa menemukan visi dan misi untuk kedepannya dan tidak bisa untuk menerima situasi dari masa lalu. Oke. So di sini saya akan lihat dari kartu tarot ya. Ini kan kartu oracle. Nah, kenapa di sini dikatakan embrace ya, saling merangkul. Sebenarnya kamu dan dia itu memiliki cara pikir yang sama ya. Tetapi di sini penyelesaiannya yang beda. Saling merangkul ya. Oke. Twin Flame Soulmate Februari dan seterusnya anytime 2022. Five of Swords ya. Nggak ada yang menang di sini. Oke, Five of Swords, konflik yang tidak memenangkan keduanya. Yang satu kalah jadi abu, menang jadi arang. Oke. Kalau ada yang merasa menang ya, maka jelas kamu menganggap hubungan ini kompetisi. Nine of Cups tapi melintang. Artinya di sini memang ada situasi yang tidak bisa membuat kamu bahagia. Oke, ketika kamu mikirin dia, kamu tidak bisa menikmati kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kamu. The Hangman ya. Oke. Ini Oke, saya lihat dulu. Ini apa? Knight of Swords. Queen of Cups. Age of Wands. Oke. Bottom of the deck-nya Page of Pentacles. Saya lihat di sini ada kesempatan untuk kamu bisa bersama lagi dengan dia, bertemu lagi dengan dia. Tapi kesempatan itu bukan kesempatan yang terkait dengan spiritual, tapi kesempatan yang terkait dengan duniawi, ya, material.
nafsu, seks, hasrat. Kesempatan itu akan selalu ada. Tidak semua duniawi itu buruk, ya. Kamu sebagai manusia hidup di dunia ini harus balance, seimbang antara spiritual dan juga keduniawian. Tapi yang saya katakan di sini masih ada peluang untuk kamu bisa mendapatkan hubungan kembali dengan dia, bertemu lagi, komunikasi lagi. Tetapi yang dibicarakan, yang terkait dengan kamu dengan dia, koneksinya itu material, duniawi. Jadi bercampur di sana duniawi yang buruk ataupun di duniawi yang positif, ya. Positifnya ya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan, perasaan bahagia, oke. Tapi ada hal-hal yang negatif, misalnya toksit, ya. Kamu seperti mencebur kembali ke dalam hal-hal yang sebenarnya sudah harus kamu lepaskan, oke. Tapi saya lihat di sini ada yang ini the hangman, ya. Digantung, tidak diberikan kepastian dan tidak ingin berkorban, atau cenderung di sini ini juga sacrifice, ya, pengorbanan. Yang satu tidak ingin berkorban, yang satu pengorbanannya terlalu berlebihan, dan yang pengorbanannya terlalu berlebihan di sini berharapnya juga berlebihan, oke. Karena pengorbanannya berlebihan, maka dia mengharapkan apa yang dia korbankan ini mencapai hasil. Tetapi yang satunya, ya, bisa saja dia, ya, atau kamu vice versa, ya. Ketika dia di sini tidak ingin berkorban, maka harusnya kamu sudah bisa mengetahui bahwa dia tidak ingin memperjuangkan hubungan itu saja. Oke. Di sini ada Queen of Cups. Saya lihat memang perempuan atau divine feminine di dalam hubungan ini yang harapannya terlalu besar. Oke, sementara maskulin di sini dengan Knight of Swords, ya. Oke, dia hanya ingin hubungan traveling, express, ya, hubungan yang mengungkapkan passionate, gairah, seperti emosional, ya. Ada kemarahan dan juga hal-hal yang konfliknya ini diciptakan. Misalnya, ya, pura-pura cemburu, pura-pura marah, tapi lama-lama kepancing dan emosional gitu. Misalnya pura-pura cemburu, kemudian bertengkar, ya. Tetapi dalam pertengkaran itu ada kata-kata dong yang nyakitin. Nah, marah beneran, tersinggung beneran. Jadi ada sesuatu yang disulut dengan kesengajaan, ya, dan kepura-puraan. Oke. Kemudian saya lihat di sini ada The Star, ya. Kamu dan dia sama-sama bermimpi untuk hubungan yang lebih dekat ke depannya. Hubungan yang lebih dekat bukan berarti hubungan yang lebih baik, ya. Terutama di sini divine feminine atau perempuan di dalam hubungan ini punya impian yang sangat besar. Tapi ada the moon, ya. Oke. Masih solid sih kalau The Star dengan the moon ini karena bintang di purnama indah, ya. Jadi the moon ini juga menggambarkan skandal, hubungan yang tersembunyi atau hubungan yang memang tidak dipublikasi. Dan hubungan yang ada kaitannya dengan koneksi batin, dilematik, ya, pengabaian, pengusiran, ketertekanan, ya. Jadi di dalam hubungan ini jelas the moon, ya, mental yang diserang. Kemudian terlalu bermimpi besar untuk hubungan ini ke depannya. Tapi saya lihat dengan Ace of Swords dan juga ada Age of Wands, dalam waktu dekat ini akan ada komunikasi, saya lihat, ya. Bisa saja salah satunya, bisa saja kamu yang memulai komunikasi atau dianya. Karena di sini Age of Swords berbicara tentang kabar yang akan datang tiba-tiba atau juga di sini informasi yang datang tiba-tiba. Bisa saja dia tiba-tiba ngechat kamu, menghubungi kamu, ya. Tapi ini dengan kartu Nine of Wands menghilang. Dia seperti tanya kabar kamu, kamu balas dan dia menghilang gitu. Jadi the Hangman, gak jelas, ya. Jadi ketika dia tanya kabar kamu, ya pertimbangkan baik-baik untuk kamu. Apakah kamu perlu menjawabnya atau tidak? Karena kalau kamu jawab pun pada akhirnya saya lihat di sini kekecewaan. Mungkin akan ada pembicaraan, ya, bla bla bla, tetapi dia menghilang lagi entah kemana, ya. Di sini Nine of Wands. Sebenarnya dia masih merasa hubungan ini belum nyaman, ya. Dia masih merasa saat ini berada di zona aman dan tidak ingin lagi keluar dari zona amannya dia. Dia belum siap untuk melakukan atau terkoneksi dengan hubungan yang rumit, ya, yang membuat dia berada di zona peperangan, ya, zona konflik, zona
seperti the moon ya, skandal, tersembunyi, dia belum siap, dia belum cukup energi untuk itu. Oke, so di sini saya rasakan memang divine feminine atau perempuan dalam hubungan ini butuh coaching. Karena di sini energi dasarnya saya lihat sudah bagus, di mana kamu sudah yakin bahwa dia bukan untuk kamu, not for you ya. Kemudian di sini ada loyal heart, hati kamu yang setia dan niat kamu baik untuk dia ke depannya. Tetapi niat kamu baik untuk dia karena memang kebaikan itu ada yang kamu dapatkan. Misalnya, oke, kamu niat baik untuk dia karena memang kamunya bahagia gitu. Jadi tidak benar-benar tulus. Nah, disinilah ya yang kamu seperti menemukan pintu yang banyak sehingga kamu bingung pintu mana untuk kamu menuju keluar ya. Katanya juga seperti itu di sini. Okay? The answer dwells in your heart, not in your mind. Ya, jadi kamu memang disarankan ikuti hati kamu. Time to go. Sebenarnya sudah saatnya kamu untuk berjalan meninggalkan. Tapi ketika kamu berjalan meninggalkan, ya kamu ngerasa dia manggil kamu. Kamu ngelihat ke belakang dan balik lagi. Padahal dia nggak manggil sama sekali. Jadi ada hal-hal terkait dengan impian. Kamu khususnya feminin atau perempuan dalam hubungan ini ya, soulmate twin flame connection, memang masih berharap dia bersama dengan kamu, merasakan pencapaian-pencapaian kamu, kesuksesan-kesuksesan kamu di sini. Oke. Apalagi ketika kamu ngerasa happy di sini, ngerasa bahagia, ya kamu keinget dia. Jadi kalau kamu ketika bahagia, kemudian kamu mengingat dia, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, kamu merindukan dia, kamu menyayangi dia. Oke. Saya akan lihat saran dari universe ya untuk twin flame connection dan juga soulmate connection ya. Saran. Satu kartu change ya. Jadi memang kamu di sini disarankan untuk memilih dan kamu harus mengerti bahwa tidak ada yang bisa berkembang ya apabila kamu tidak melangkah. Jadi memang kamu disarankan untuk movement. Kalau kamu ingin sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu, semua adalah pilihan kamu. Oke, ketika saya ngomong kamu, bisa saja ini untuk dia karena energi terbolak-balik, oke? Kamu ngerasa sendiri, kamu ngerasa sepi, kamu ngerasa tidak terbiasa tanpa dia, maka di sini kamu harus tahu bahwa kamu sebenarnya tidak pernah sendiri ketika kamu sudah bertemu dengan jiwa kamu, kan? Lagi-lagi masalahnya ke sini di mana kamu belum menemukan pintu untuk bertemu dengan jiwa kamu sendiri. Untuk menyadari bahwa sebenarnya perjalanan kehidupan kamu itu kamu sendiri loh yang jalan. Kalau kamu dipertemukan dengan siapa aja, ya, misalnya kamu bertemu dengan teman baru, rekan kerja baru, dengan twin flame atau soulmate kamu, bukan berarti mereka itu akan menemani kamu terus berjalan, enggak. Ada masanya ya kamu harus berjalan sendiri, memang kamu berjalan sendiri, tapi kamu sering lupa ketika kamu ketemu dengan orang lain, kamu ngerasa couple dengan sohib, teman, twin flame atau soulmate kamu tidak siap untuk merasa kesendirian lagi. Ya. Gratitude, ya. Milikilah rasa syukur. Karena kalau kamu bersyukur atas kehidupan kamu akan punya banyak kesempatan. Ketika kamu bersyukur, maka kamu akan lihat semua yang ada di dalam diri kamu, anugerah apa yang kamu dapati, ya. Saya yakin ketika kamu ngerasa bersyukur, kamu melihat peluang-peluang yang banyak sekali di hadapan kamu. Misalnya peluang pekerjaan, karir, bisnis, ya. Peluang untuk menikah lagi atau memiliki pasangan baru itu pasti ada. Hanya saja di sini masalahnya kan hati. Kayak kamu ngesugesti pikiran kamu, nggak bisa. Saya masih sayang sama dia, masih cinta sama dia, saya masih nunggu dia. Kalau sekali kamu ngomong nggak bisa ya nggak bisa. Tapi sebenarnya di sini semesta ya, pesan semesta mengatakan yang pertama pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu nggak maju maka nggak akan ada yang berubah. Yang kedua ya, loneliness. Jangan pernah merasa sendiri karena sesungguhnya kamu tidak pernah sendiri. Ada Tuhan, ada universe, ada udara, ada hal-hal di sekitar kamu yang selalu bersama dengan kamu. Oke, kemudian gratitude, bersyukurlah, oke, dan ucapkan terima kasih kepada kehidupan, kepada cahaya Tuhan semesta yang memberikan kamu, menemani kamu selama ini. Oke, twin flame,
Soulmate, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya dari channel ini ya. Kalau ingin personal reading berbayar, silakan New Crystal Tarot Trader. Ada nomor WhatsApp saya di deskripsi video-video channel itu, atau ke Instagram Crystal Tarot Indonesia. Lihat nomor WhatsApp saya ada di situ dan kamu hubungi melalui WhatsApp ya. Jadi tidak inbox ya atau messenger dari media itu, tetapi melalui WhatsApp yang saya terima dan responsif ya. Terima kasih, sehat selalu ya. Salam, bye.